Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan. Di dalam kitab Yehezkiel pasal 37 ada sebuah nubuatan yang luar biasa tentang kebangkitan Israel. Disebutkan di sini adalah tentang kebangkitan Israel, tetapi mari kita lihat hubungannya dengan kehidupan kita sebagai bangsa Israel rohani. Di dalam pasal 37 Nabi Yehezkiel ayat 1, lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah itu penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup supaya kamu hidup kembali, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderik-derik, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat, urat-urat ada, dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Saudara-saudara, nubuatan ini adalah tentang kebangkitan Israel di kemudian hari. Dan kita melihat hal ini hari-hari ini digenapi secara luar biasa. Menjadi satu tentara yang luar biasa, menjadi satu bangsa yang begitu kuat. Tetapi saudara-saudara, secara rohani ini adalah nubuat untuk kita, orang-orang percaya, orang Israel rohani. Kalau kita lihat saudara-saudara, betapa pentingnya Roh Kudus itu dihembuskan di dalam kehidupan manusia, dalam kehidupan orang percaya. Ketika tulang-tulang yang sangat kering itu disampaikan nubuat dari Tuhan supaya mereka bersatu kembali, luar biasa saudara-saudara. Firman Tuhan berkata, pada saat itu juga tulang-tulang itu bersambung-sambungan satu sama lain, mencari pasangannya masing-masing, sehingga menjadi satu badan yang utuh dari seorang manusia. Lalu disebutkan oleh firman Tuhan, Nabi Yehezkiel melihat langsung bagaimana ada daging tumbuh, lalu kemudian ada urat-urat bermunculan, dan kemudian sesudah begitu lengkap ditutup oleh kulit, menjadi sesosok manusia, tetapi belum bernafas. Saudara-saudara, apalah artinya sesosok manusia yang mati? Tidak ada artinya. Memang sudah merupakan satu penglihatan yang luar biasa dari tulang-tulang yang amat kering berserakan di lembah itu, sekarang bersatu kembali, lalu bahkan ditumbuhi oleh daging, diikat oleh urat-urat dan sendi-sendi, lalu ditutup oleh kulit. Itu satu pemandangan yang luar biasa, tetapi toh tidak ada artinya.
satu manusia yang mati, apalah artinya? Sampai kemudian Tuhan berfirman kepada Yehezkiel, bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah kepada nafas. Nafas adalah roh. Roh kehidupan itu. Supaya ia masuk ke dalam orang-orang yang terbunuh itu, yang mati itu. Dan ketika nafas itu, roh yang menghidupkan itu masuk ke dalam tubuh orang-orang yang terbaring kaku itu, firman Tuhan berkata, mereka hidup kembali. Mereka hidup kembali. Bahkan mereka menjejakkan kakinya menjadi satu tentara yang sangat besar. Saudara-saudara, kita ingat penciptaan manusia di dalam kitab Kejadian pasal yang kedua, ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, menciptakan manusia. Kejadian pasal 2 firman Tuhan berkata demikian. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Luar biasa. Ketika Allah menciptakan manusia pertama, Adam, Allah membentuk dia dari debu tanah. Membentuk Adam dari debu tanah sedemikian rupa, menurut peta dan teladan Allah, menurut gambar dan rupa Allah sendiri, dia dibentuk oleh Tuhan. Luar biasa. Tetapi selama Tuhan belum menghembuskan nafas hidup itu ke dalam hidung Adam, Adam hanyalah sesosok patung belaka. Patung yang sangat indah, luar biasa. Sampai kemudian ketika Allah menghembuskan nafasnya ke dalam hidung Adam, saat itu jugalah Adam menjadi makhluk yang hidup, yang memiliki roh Allah di dalamnya. Saudara-saudara, kehidupan rohani adalah kehidupan ketika roh Allah memenuhi hidup kita. Kekristenan akan menjadi satu kekristenan yang kering. Kehidupan kekristenan bahkan akan menjadi satu kekristenan yang mati, saudara-saudara, yang mati tanpa adanya roh Tuhan di dalam kita. Itu sebabnya Yesus berkata di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-6, ketika dia berbicara kepada orang-orang Yahudi mengenai kehidupan yang kekal, roti sorga, Yesus sendiri, kebangkitan dan kehidupan. Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 63, firman Tuhan berkata, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Saudara-saudara, ketika roh Allah memenuhi hidup kita, maka kita akan menjadi hidup bergairah, bahkan menjadi satu tentara yang besar, tentara Allah yang besar, yang sanggup untuk menaklukkan musuh-musuh. Saudara-saudara, mari kita terus berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memenuhi kita dengan rohnya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.